Baik teman-teman, selanjutnya tibalah saatnya kita bersama-sama akan mengikuti untuk proses coaching modul Tirta kasus yang ketiga. Dipersilakan Bu Yunia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Erinta untuk kasus yang Mohon maaf Bu Yunia, ya. Nggak dengar. Ya Allah. Oke, sudah. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin kepada Ibu Erinta untuk kami menyampaikan tentang skenario coaching yang masalah yang ketiga. Di permasalahan yang ketiga ini ada satu permasalahan rekan kita bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan saya itu mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas, rekan saya itu menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana kami selaku coach bisa menyikapinya? Ini sepertinya videonya Pak Tirto terjeda, Pak nggih. Oke. Iya, saya langsung enggak apa-apa ya. Untuk skenario di coaching yang ketiga ini, aktornya tuh yang bagi coach adalah saya Junior, kemudian coachingnya itu Pak Sutirto, dan pengamatnya adalah Bapak Sugeng. Mari kita mulai untuk coaching yang dengan skenario yang ketiga. Monggo, Pak. Halo, Pak Tirto, suaranya nggak dengar. Oh, video saya terjeda, Bu. Tiba-tiba kok putus ini. Nah, ini sudah, Pak. Cuma kameranya kebalik. Bukan ke jenengan, tapi ke arah ke arah laptop. Nah, sudah sih. Nah, sampun. Yeah. Sampun, monggo. Sampun. Bisa terdengar Ibu nggih suara saya nggih? Nggih, siap, bisa. Halo, selamat siang Bu Yun. Bisa saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh, Bu? Halo, siang Pak Tirto. Dengan senang hati. Monggo Pak Tirto. Apa yang mau diceritakan kepada saya? Begini, Bu. Ada hal yang sangat mengganggu pikiran saya belakangan ini. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Dan apa yang Pak Tirto ingin capai di akhir diskusi kita ini? Saya ini hanya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya, Bu. Terus ada lagi, Pak? Kiranya saya ingin memperbaiki keadaan yang belakangan ini juga tidak nyaman. Baiklah, sebelum itu bisa Bapak ceritakan hal apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman dalam dalam pembelajaran? Saya ini bingung, Bu. Saya baru saja ditegur kepala sekolah karena beliau menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Apa yang membuat pengawas sekolah membuat laporan kepada Bapak Kepala Sekolah? Gini loh, Bu. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks.
Saat itu saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika pengawas mengingatkan saya, ya saya sampaikan jika tetap pada mengacu kurikulum, walaupun tidak menggunakan teks. Ya pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Gimana ini, Bu? Bisa tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang Pak Tirto merasa tidak enak dengan teguran dari Bapak Kepala Sekolah? Saya ini kan merasa bahwa apa yang saya lakukan itu sah-sah saja. Tidak ada peraturan bahwa seorang guru harus mengajar berdasarkan buku teks dan bisa saja juga memakai dari sumber-sumber belajar yang lain. Itu loh, Bu. Oh, begitu rupanya, Pak. Baik, saya mulai memahami sekarang. Selain teguran dari kepala sekolah, apalagi yang membuat Bapak merasa tidak nyaman? Ya, saya juga merasa tidak nyaman ketika pengawas membuat laporan kepada kepala sekolah. Berarti itu menunjukkan bahwa beliau ini tersinggung dan menganggap saya tidak mau diterima. Ini yang bikin saya was-was. Jadi, Bapak merasa tidak nyaman akan tindakan pengawas tersebut? Iya, Bu, wong namanya guru dan pengawas itu. Gimana ini ya? Oh, seperti itu rupanya. Iya, saya ini gimana serba salah. Saya jadi mikir kalau saya akan mendapat nilai supervisi yang jelek dan dianggap tidak mau diingatkan sama Bapak pengawas itu. Selama ini langkah-langkah apa yang telah Bapak lakukan untuk untuk memperbaiki keadaan itu? Ya, kemarin tuh saya sampai tanya-tanya kepada teman-teman yang lain yang supervisi oleh Bapak pengawas yang sama dengan saya. Udah cari-cari info gitu loh, Bu. Terus apa yang Bapak tanyakan pada teman Bapak? Ya, saya tanya tentang pemahaman untuk menggunakan buku teks sebagai bahan utama acuan sumber belajar. Itu Lalu apa kata teman Bapak itu? Ya, teman-teman bilang lebih enak pakai buku teks memang digunakan sebagai sumber belajar dan lebih baik lagi bila ditambah dengan sumber yang lain. Itu. Kalau dari Bapak sendiri, kiranya apa yang ingin Bapak lakukan sekarang? Ini, Bu, sebenarnya saya ada rencana untuk menemui beliaunya untuk mengkonfirmasi rasa was-was saya itu, gitu. Ingin ketemu. Terus kenapa tidak Bapak lakukan? Ya, saya masih ragu, Bu. Saya ya takut juga kalau beliaunya nanti malah tersinggung. Apakah sebelumnya Bapak pernah ditegur sama Pak pengawas itu? Enggak sih, enggak pernah. Saya enggak pernah kasus dengan pengawas siapapun. Nah, kalau tidak pernah ditegur, kenapa tidak Bapak coba? Iya juga sih, Bu, ya. Ngapain saya mikiri rasa was-was saya? Harusnya kan saya mencoba untuk menemui beliau ya, Bu, ya. Bagus. Setelah Bapak ketemu pengawas tersebut, apa yang Bapak ingin sampaikan? Ya, saya ingin menjelaskan tentang maksud saya tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar utama itu akan juga mempengaruhi cara saya memberikan materi kepada. Selain itu, saya ingin konfirmasi alasan saya kenapa kok saya dilaporkan
kepala sekolah. Bagus. Ayo segera Pak lakukan. Selain itu apa kekuatan yang jenengan miliki sehingga merasa yakin dapat memberikan materi kepada murid walaupun tidak memakai buku teks sebagai acuan utama? Iya Bu, karena kan menurut saya buku teks itu menggunakan bahasa yang sulit dimengerti oleh anak. Sehingga saya cari alternatif menggunakan media lain. Apalagi ini juga zamannya sudah IT. Jadi saya pakai media juga seperti video, juga handout sebagai sumber belajar agar saya enak ngajarnya dan murid juga lebih mudah untuk menangkap maksud dari materi yang saya sampaikan, Ibu. Itu loh. Apakah hal tersebut akan mempengaruhi materi yang dipahami oleh murid? Ya, saya rasa cukup berpengaruh karena tidak semua murid memiliki cara belajar dan minat belajar yang sama. Nah, Gitu. kalau gitu coba Bapak pikirkan kembali tentang nilai-nilai hasil belajar siswa yang dulu-dulu itu loh. Apakah disebabkan karena tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar atau karena murid yang butuh diberikan tambahan motivasi? Iya ya Bu, kok saya enggak kepikiran ke sana ya. Tapi mungkin juga karena itu Bu ya. Ya bisa Iya. jadi. Ya. Iya. Menurut Bapak kira-kira apa yang bisa kita lakukan, yang bisa Bapak lakukan? Saya tak coba pakai buku teks dan ditambah sumber belajar yang lain serta akan menambah pemberian motivasi kepada murid. Iya, coba saya tak lakukan itu. Jadi apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan itu ke depannya? Ya mudah-mudahan saya mohon dukungannya juga Bu. Yang pertama saya tak coba memberanikan diri menemui pengawas untuk konfirmasi dan memohon maaf bila tindakan saya menyinggung perasaan beliau. Yang kedua, saya akan bilang kepada beliau bahwa saya akan mencoba memakai buku teks dan ditambah sumber belajar yang lain serta akan menambah pemberian motivasi kepada murid-murid. Yang ketiga, setelah dari pengawas, saya tentu akan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk melapor bahwa saya sudah menghadap Bapak Pengawas dan akan mencoba mengikuti arahan dari beliau. Bagus itu, saya sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini? Besok pagi saya tak langsung meluncur ke Capin. Selain itu saya akan coba pakai buku teks dan sumber belajar lain serta menambah waktu untuk memotivasi belajar. Siapa yang akan Bapak minta bantuan untuk menjalankan komitmen itu? Saya tak coba minta bantuan Pak Sugeng karena beliau kan ada ya mungkin sudah lebih kenal baik dengan Bapak Pengawas itu. Kemudian juga untuk mengingatkan saya dan memberikan masukan cara menggunakan sumber belajar yang tepat. Nah, sip itu Pak, itu baik Bapak lakukan. Oke, terima kasih Bu, saya kok setelah ketemu jenengan kok jadi lebih plong gitu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih jenengan sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya Bu. Sama-sama Pak Tirto. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Demikian untuk yang skenario kasus 3. Monggo kepada Bapak Pengamat, Bapak Sugeng untuk memberikan hasil pengamatannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Yuniar sebagai coach, kemudian Pak Tirto sebagai kunci,
luar biasa ya, saya mendengar, saya mengamati dengan seksama dari dialog antar proses coaching model Tirta dengan mengambil kasus 3 ini, saya sangat luar biasa, antusias dan sangat surprise mendengarnya, di mana kasus 3 ini ada rekan yang di situ diperankan Pak Tirto, curhat lah, bercerita menemui Bu Yuniar karena dia mengalami sebuah peristiwa yang yaitu ketika kejadian supervisi pada saat beliau Bapak Sutirto disupervisi sama Bapak Pengawas, kemudian Bapak Pengawas di saat itu melihat Bapak Sutirto tidak menggunakan teks, kayaknya beliau tidak ngeh atau tidak suka sehingga beliau menegur. Pada saat itu respon Bapak Sutirto dengan penjelasannya memang betul tidak menggunakan buku teks tetapi tetap mengacu pada kurikulum tapi menggunakan sumber-sumber lainnya. Nampaknya persoalan itu tidak sampai di situ. Yang lebih membuat Pak Sutirto tidak nyaman, peristiwa itu dilaporkan ke Bapak Kepala Sekolah, sehingga Bapak Kepala Sekolah sempat memanggil beliau. Nah, peristiwa ini disampaikan ataupun minta arahan atau bimbingan sesama kawan guru, yaitu ke Bu Yuniar Safitri. Dari proses coaching model Tirta untuk yang diperankan oleh coach sangat luar biasa ya. Pengamatan saya jelas sekali tujuan dari coaching ini sangat nampak. Ini bisa dilihat dari kalimat dari coach yang membuat pernyataan atau bertanya apa yang Pak Tirto ingin capai dari diskusi kita hari ini. Kemudian beliau juga jawab, saya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bu, yang tadi beliau ceritakan. Kemudian dengan hebatnya, dengan keterampilannya, coach yang diperankan Bu Yuniar sangat lihai sekali karena bisa menggali berbagai informasi-informasi melalui pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting untuk mengidentifikasi permasalahan dari coach. Nah, ini bisa kita lihat dari beberapa di antaranya kalimat-kalimat seperti sebelumnya bisa Bapak ceritakan hal apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Ini akhirnya terungkap bahwa Koji mengalami problem ketidaknyamanan ketika berhadapan dengan Bapak Pengawas saat dia melakukan pembelajaran dengan siswa, di mana ditemukan tidak menggunakan buku teks. Kemudian coach juga sangat lihai sekali ketika memancing jawaban-jawaban atau ungkapan-ungkapan yang perlu digali lebih lanjut dari Koji. Di antaranya awal-awalnya kita tadi mendengar bahwa sebetulnya Koji ini yang diperankan Bapak Tirto kayaknya masih memegang keyakinan yang erat bahwa tidak memerlukan buku teks karena menggunakan media-media atau sumber-sumber yang lain. Apalagi di zaman sekarang ini IT sangat berkembang pesat dengan alasan bahwa
buku teks bisa anak-anak memahaminya kesulitan. Tapi lagi-lagi di sini kecerdasan dan kelehaan coach untuk menggali lagi apakah benar demikian dan seterusnya. Apakah memang pernah dianalisa atau dilihat dari nilai-nilai sebelumnya. Nah, ternyata mulai sadarlah bahwa uji ini menganggap bahwa bukannya tidak perlu tentang buku teks, ya. Nah, ini bisa diungkapkan oleh uji bahwa mungkin buku teks masih diperlukan sebagai tambahan di samping sumber-sumber yang lainnya. Kemudian dari rencana aksi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koji dalam menyelesaikan permasalahannya juga demikian, sangat jelas nampak apa yang disampaikan oleh coach kepada Koji. Jadi ketika rencana-rencana apa ke depan untuk apa namanya, untuk menyelesaikan itu, coach tidak memberikan solusi langsung, tetapi berupa pertanyaan-pertanyaan pancingan, umpan balik yang akhirnya secara sadar Koji itu menentukan rencananya sendiri. Di antaranya dia akan berusaha menemui bapak pengawas ke kantor cabang dinas, kemudian dia juga berencana untuk meminta maaf, kemudian juga akan bilang kepada bapak pengawas kalau dia akan menggunakan buku teks di samping ditambah sumber-sumber yang lain sebagai untuk menambah pemberian motivasi kepada murid. Setelah itu ketika sudah menemui bapak pengawas, mungkin dia berencana Koji ini dengan dimotivasi oleh coach, dia sadar setelah itu nanti selanjutnya akan melapor kepada bapak kepala sekolah bahwa dia sudah mengikuti arahan-arahan masukan dari bapak pengawas. Kemudian aspek yang berikutnya, tanggung jawab. Coach mampu sekali, bahkan mahir untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen rencana aksi dari Koji tadi. Nah, ini sangat nampak sekali, bahkan dengan sadar dan tidak dipaksa, Koji berkomitmen untuk melaksakan apa-apa yang sudah direncanakan tadi. Di antaranya jawabannya, saya besok pagi akan menemui bapak pengawas di kantor Cabdin. Selain itu saya akan mencoba memakai buku teks dan sumber belajar yang lain. Nah, kemudian lagi-lagi coach bertanya, untuk komitmen itu seperti apa kamu menjalankannya? Maka lagi-lagi Uji dengan kesadarannya dia meminta bantuan salah seorang teman yang bernama Bapak Sugeng Widodo agar mengingatkan dirinya sekaligus agar memberi masukan untuk menggunakan sumber-sumber belajar yang tepat. Nah, saya kira itu dari kasus 3 ini yang proses untuk coaching Tirta, semua komponen sangat jelas nampak, bahkan mahir sekali coach di dalam proses coaching terhadap Koji. Demikian hasil pengamatan dari saya, Sugeng Widodo. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Mungkin demikian Bapak Sutirto. Iya. Bapak Ibu Yuniar. Nggih, Pak. Kedengaran ta, Pak?
Nggih, kedengaran, Oh, kedengaran. saya khawatir. Nggih, pun ngaten Pak, ini sudah 51 menit itu Pak, saya anunya di timernya. Ya, Panjang ya, ya. nanti sampai 1 jam. Gitu Pak, ngapunten ini sudah mau jam 4. Saya harus segera berangkat. Oke. Mohon maaf. Nih saya aduh, terima kasih teman-teman nggih. Semua mudah-mudahan dengan kita praktek coaching ala model Tirta bisa menjadi terampil bagi kita dan bermanfaat untuk sekolah kita. Nggih, terima kasih. Terima kasih semuanya kawan-kawan. Nggih, dadah.